Bagi orang berduit, memiliki pulau pribadi merupakan sebuah konsep yang sangat istimewa. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh sekelompok investor yang diprakarsai oleh Marshall Mayer dan Gareth Johnson. Mereka membeli pulau di kawasan Kepulauan Karibia, kemudian menyulap pulau kecil tersebut menjadi habitat mereka pribadi. Lebih tepatnya, menjadi negara alam mereka sendiri. Dilansir dari India Times, dua orang pendiri Let's Buy an Island, Gareth Johnson dan Marshall Mayer, memberikan contoh kepada orang lain bahwa membeli pulau untuk kemudian didiami bersama adalah hal yang mungkin. Proyek itu dimulai ketika kedua orang tersebut pada tahun 2018 meluncurkan kampanye crowdfunding dan mengumpulkan dana melalui investor. Dana yang terkumpul sebesar $250.000 Amerika, sekitar 3,5 miliar rupiah, kemudian digunakan untuk membeli pulau yang tak berpenghuni di Kepulauan Karibia. Mereka bertujuan untuk membangun kawasan pariwisata dan membiarkan orang menjalani fantasi pulau pribadi mereka sendiri di pulau kecil tersebut. Dilansir terpisah dari CNN, pada 2019 Mayer bersama investor berhasil merealisasikan pembelian Pulau Coffee Cay seluas 1,2 hektar di lepas pantai Belize pada tahun 2019. Para investor kemudian menata ulang pulau tersebut, mendirikan negara dengan nama Kerajaan Islandia atau Principality of Islandia. Kerajaan Islandia yang merupakan negara mikro terbaru di dunia ini tentu saja belum diakui secara resmi atau secara internasional. Namun, mereka sudah memiliki bendera nasional, lagu kebangsaan, dan bentuk pemerintahan sendiri. Di awal tahun 2022 ini, Mayer memimpin tur perdana ke Coffee Cay saat sekelompok investor tertarik untuk mengunjungi pulau pertama di dunia yang didanai oleh crowdfunding tersebut. Bayangkan perasaan melangkah ke pulau yang telah Anda investasikan dan miliki, kata Mayer. Itu perasaan yang luar biasa, lanjutnya. Pulau Coffee Cay sendiri tak luas. Berbentuk panjang, tipis dan samar-samar seperti biji kopi, yang memiliki dua sisi berbeda. Satu sisi pulau berada di atas tanah terbuka dan menghadap pantai kecil yang mengarah ke Teluk Dangkal, yang bisa digunakan untuk berkemah. Sedangkan sisi yang lain ditumbuhi semak belukar dan dibatasi oleh hutan bakau. Ide awal untuk melakukan proyek crowdfunding membeli pulau ini sebenarnya sudah muncul sejak 15 tahun yang lalu. Ketika itu Johnson yang berperan sebagai salah satu pendiri dan CEO proyek tersebut membeli nama domain letsbuyanisland.com. Johnson juga mendirikan perusahaan yang pionir TUF, yang dapat membawa wisatawan pergi ke tujuan ekstrim seperti Korea Utara, Suriah, negara tak dikenal, dan tempat-tempat terpencil lainnya. Pada 2018, saat Johnson berada di Filipina dan menemukan sebuah pulau yang dijual, gagasan lamanya tentang crowdfunding kembali dihidupkan. Pada awalnya para pendiri menetapkan bahwa harga bagian Pulau Coffee Cay akan menelan biaya $3.250, sekitar 46 miliar rupiah. Sejauh ini mereka sudah menjual hampir 100 lebar saham, dan akan terus bertambah. Investor yang membeli saham berhak atas satu suara dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis. Pulau Coffee Cay dipilih karena merupakan pulau tropis yang khas, mudah dijangkau oleh para investor. Pada 2019, Coffee Cay dibeli seharga $180.000, sekitar 2,5 triliun rupiah, ditambah pajak, sebelum COVID-19 akhirnya menghentikan rencana membangun negara yang mereka impikan tersebut. Kerajaan Islandia merupakan negara mikro yang merupakan fitur utama dari proyek tersebut, karena dapat menarik minat banyak investor. Bagi Johnson, mengubah Coffee Cay menjadi negara mikro adalah sebuah eksperimen. Siapa yang tidak bermimpi membuat negara sendiri? Katanya, terutama di dunia pasca Trump, pasca Brexit COVID. Jika sekelompok orang biasa dapat membuat ini berhasil, mungkin itu bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan, lanjutnya. Seperti negara mikro pada umumnya, Kerajaan Islandia telah membangun ornamen tradisional negaranya. Investor dan pengunjung Coffee Cay secara otomatis menjadi warga negara Kerajaan Islandia, nantinya, bahkan akan ada paspor Islandia.
Siapapun juga dapat mendukung negara tersebut dengan membeli kewarganegaraan atau gelar seperti Lord atau Lady of Islandia dengan biaya kecil tanpa harus melakukan investasi. Kami sedekat mungkin dengan sebuah negara tanpa memiliki tentara dan angkatan laut, ucap Johnson.